perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aini Naima dengan NIM 140141911 dan rekan saya, Syafaatul Nurjanah dengan NIM 14014191134. Di sini kami akan menampilkan contoh produk buklet sebagai salah satu bahan ajar yang dapat digunakan di kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kita menampilkan contohnya, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu apa itu buklet. Buklet adalah sebuah bahan ajar yang bentuknya mirip dengan buku, namun dengan ukuran lebih kecil dan lebih praktis dengan menampilkan materi berupa teks dan gambar sehingga menarik perhatian peserta didik. Nah, umumnya buklet digunakan untuk tujuan meningkatkan pengetahuan karena menampilkan informasi dengan lebih spesifik dan biasanya digunakan sebagai alternatif dalam kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan setiap saat. Unsur-unsur buklet ada 4. Yang pertama, kulit sampul atau cover, kemudian yang kedua bagian depan yang meliputi daftar isi, kata pengantar, bagian petunjuk penggunaan buku, kemudian yang ketiga bagian isi berupa materi yang disajikan dalam bab dan subbab, lalu yang terakhir bagian belakang itu berisi glosarium dan daftar pustaka. Sebenarnya setelah kita mengetahui apa itu buklet secara umum, kita akan melihat contoh dari produk buklet yang akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatul Nurjanah, NIM 14014191134, nomor presensi 33 dari Rogo C. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, pada buklet yang kita bahas kali ini mencakup materi kelas 6 yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sumber kehidupan, dan pada pembelajaran ke-1 dan pembelajaran ketiga. Nah, untuk materi perkembangbiakan tumbuhan pada pembelajaran ke-1 yaitu perkembangbiakan tumbuhan adalah salah satu ciri kehidupan tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan itu terdapat 2 jenis, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan melalui penyerbukan dan pembuahan. Untuk proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dimulai dari jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, kemudian dilanjutkan peleburan spermatozoid dengan sel telur, yang terakhir yaitu menghasilkan bakal buah. Kemudian penyerbukan pada perkembangbiakan generatif berdasarkan bantuan penyerbukannya, diantaranya yaitu ada anemogami atau penyerbukan yang dibantu dengan angin, kemudian zoidiogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan, kemudian ada hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air, dan ada antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, selanjutnya macam-macam penyerbukan pada perkembangbiakan generatif berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu ada autogami atau penyerbukan sendiri, kemudian geitonogami yaitu penyerbukan tetangga, yang ketiga yaitu alogami atau penyerbukan silang, yang keempat yaitu ada hibridogami atau penyerbukan bastar. Nah, selanjutnya yaitu cara perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tanpa didahului adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Perkembangan vegetatif ini terdiri dari 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami itu sendiri ada beberapa macam seperti tunas, umbi, stolon atau geragi, rizoma, dan spora. Kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif buatan itu seperti mencangkok, stek, menempel atau okulasi, menyambung, dan merundung. Nah, selanjutnya pada pembelajaran ketiga ini kita akan membahas mengenai tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif secara detail. Nah,
Apa saja ya tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif itu? Nah, yang ke-1 ada jamur. Jamur ini cara berkembang biaknya menggunakan spora. Nah, spora itu termasuk vegetatif alami. Kemudian yang kedua yaitu ada pohon pisang. Nah, pohon pisang ini cara berkembang biaknya menggunakan apa ya? Yaitu menggunakan tunas. Tunas itu sendiri termasuk vegetatif alami. Nah, yang ketiga yaitu ada pohon mangga. Pohon mangga itu cara berkembang biaknya menggunakan apa ya kira-kira? Ya, betul. Pohon mangga cara berkembang biaknya menggunakan mencangkok. Mencangkok itu sendiri termasuk vegetatif buatan. Nah, mencangkok ini terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu tumbuhan yang mempunyai batang kayu. Kemudian yang keempat yaitu ada stroberi. Stroberi itu termasuk apa ya? Ya, termasuk cara berkembang biaknya merunduk. Merunduk ini termasuk vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan merunduk ini juga ada persyaratannya, yaitu batang yang mudah diatur. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.